Oh ya, kenapa kok masyarakat ini tuh lebih tertarik pada peminjaman online ya? Karena menurut saya yang pertama itu faktor yang utama itu dari segi efisien dan kemudahan dalam prosedur mendaftar peminjaman sendiri. Uh, karena peminjaman ini prosedurnya ini lebih mudah dibandingkan dari peminjaman sektor keuangan formal seperti bank. Dimana kalau bank itu kan kita harus fotokopi, kemudian kita harus meluangkan waktu, terus sampai sana kita harus mengantri, kemudian lebih menghabiskan waktu kita dibandingkan kalau peminjaman online. Kalau peminjaman online di sini kita cuma memasukkan data dari KTP, kemudian jika sudah memverifikasi ya sudah selesai. Jadi mungkin pemikiran masyarakat seperti itu, lebih enak dan lebih mudah meminjam online dibandingkan kita meminjam ke sektor keuangan formal seperti bank, karena kita bisa lihat dari segi tadi prosedur pendaftarannya itu lebih mudah. Nah, kalau untuk permasalahan-permasalahan apa yang terjadi karena pinjaman online itu sangat berdampak sekali pada kehidupan orang yang melakukan pinjaman online ini. Karena misalkan orang ini tuh meminjam ke pinjaman online itu sebesar 1,2 juta. Nah, dia harus mengembalikan itu sebesar 1,4 juta. Sedangkan itu dibayar per bulan, setiap 1 bulan sekali. Akan tetapi karena banyaknya orang yang telah melakukan pinjaman online ini, jadi kan naik gitu kan ya, naik gitu, pinjaman online itu naik di kalangan masyarakat. Jadi peminjamannya itu minimalnya dinaikkan lagi. Dan salahnya juga di kasus yang yang pernah terjadi itu, dia ditagihnya itu kayak belum jatuh tempo tapi sudah ditagih sama si penagih pinjaman online. Itu sangat meresahkan, apalagi kalau yang meminjam itu mahasiswa. Kita sudah terbebani oleh tugas banyak kuliah dan ditambah dengan terbebani pada pinjaman online ini. Karena belum jatuh tempo ini dia sudah ditagih oleh si peminjam online ini. Ditagihnya itu juga cuma tidak satu sosial media aja, biasanya tuh ditagih lewat SMS, telepon, WhatsApp, kemudian juga dengan omongannya yang sangat kasar. Itu sangat membuat pikiran bagi orang tersebut kan ya, yang bisa meminjam ke peminjaman online. Dan sampai itu karena saking pusingnya dia belum jatuh tempo untuk membayar tapi sudah ditagih, itu sampai dia tuh bisa berpikiran untuk bunuh diri karena saking pusingnya dan nggak tahu caranya bagaimana untuk melakukan pembayaran itu, melakukan pengembalian uang itu padahal belum jatuh tempo. Itu sih yang sangat meresahkan. Nah, kalau untuk bagaimana sikap masyarakat dalam menanggapi pinjaman online ini, seharusnya masyarakat ini tahu kalau pinjaman online ini tuh tidak terstruktur dengan pinjaman sektor keuangan formal seperti bank itu, dan akan berdampak lebih berbahaya juga karena tidak akan mudah dalam melakukan pinjaman online pada saat kita membayar angsuran. Dan seharusnya itu masyarakat tidak melakukan pinjaman online ini, apalagi secara ilegal ya. Kalau benar-benar kepepet, kalau sudah benar-benar kepepet, ya harusnya masyarakat ini mencari pinjaman online di bawah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan situ pasti sudah terpercaya juga, karena tidak seperti pinjaman online ilegal ini. Dan harusnya kalian tidak percaya dengan pinjaman online secara ilegal ini. Harus lebih membaca berita yang kasus-kasus yang telah terjadi dalam melakukan peminjaman online gitu. Nah, untuk peran OJK dan pemerintah dalam menangani peminjaman online sendiri di sini, yang pertama menurut saya itu
memberikan edukasi, informasi, dan memberitahukan kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan peminjaman online dalam bentuk apapun itu dan dimanapun itu, karena itu sangat berdampak negatif ya, emang berdampak negatif. Kemudian yang kedua, jika ada korban dari peminjaman online ini, dihimbau untuk langsung melaporkan ke pihak yang berwajib dan dari pihak yang berwajib ini harus mengusut dan memberantas para oknum-oknum peminjaman online ini. Kemudian yang ketiga itu menutup platform peminjaman online ilegal ini. Hal tersebut sangat bisa dilakukan dan akan berdampak ke masyarakat, berdampak positif ke masyarakat itu seperti mungkin karena sudah ditutup platformnya, jadi para oknum peminjaman online ini tidak bisa menawarkan peminjaman online kepada masyarakat umum. Dan yang terakhir itu, masyarakat juga tidak akan mudah tergiur dengan tawaran peminjaman online sendiri karena pihak yang berwajib ini sudah menindaklanjut para oknum-oknum peminjaman online sendiri. Seperti itu menurut saya.